Ya, saya mulai dulu sambil menunggu yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi pertemuan masih pembahasan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki guru di dalam KPM. Ya, dalam saya share screen dulu. Dalam susu, mau bikin sendiri katanya. Saya tidak bikin. Belum. Ya, kita melanjutkan ya. Jadi masih dalam pembahasan ini masih diambil dari buku 101 Kesalahan Guru dalam Pembelajaran oleh Erwin Widiasworo ya. Di mana kita akan membahas tentang minimalnya 7 ini ya. Jadi dalam hal penampilan kemarin sudah, dalam hal kedisiplinan sudah, dalam hal kompetensi sudah. Yang keempat dalam proses pembelajarannya ya. Jadi kalau kompetensi itu kompetensi gurunya, kalau pembelajaran pas pembelajarannya. Ya, taruh sini. Ya. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa di antara yang hal kompetensi mereka tidak upgrade pengetahuan, ya sudah saya jelaskan. Berbagai macam sebenarnya bisa diikuti, mau yang online, apa yang offline, mau yang berbayar atau yang gratis, ya semuanya ada asalkan kita ada niat, ya. Bagaimana yang pernah saya lihat dari Ustadz Panjenengan, Ustadz Andika, beliau biasanya juga belajar lewat online di Telegram ya. Seperti itu bisa ya. Telegram pun ada yang gratis, ada yang berbayar, nah seperti itu. Tinggal kita mau apa tidak. Lalu kemarin juga sudah saya jelaskan malas membaca ya. Malas membaca. Dan ini kejadian ya, pernah saya ceritakan bahwa sejumlah dokter ketika ditanya kamu bisa nyontek dari mana? Oh, ternyata dari lihat kakak tingkatnya, bukan dari buku ternyata kebanyakan. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita baca di buku itu ada bagaimana prosedur menyuntik yang benar setelah menyuntik ada. Tapi karena kita sukanya yang instan ya, ya seperti itu akhirnya malas untuk membaca. Selanjutnya yang kemarin keimanan yang kurang baik, tidak pernah ibadah, tidak amanah ya, dan lain sebagainya di sini dalam hal kompetensi ya. Seperti tidak mampu mengelola kelas, tidak punya pengetahuan tentang penggunaan berbagai media pembelajaran, tidak menguasai materi, gaptek, ya, tidak punya kreativitas dalam skenario pembelajaran, tidak menjalin hubungan baik dengan siswa. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat ya dari pembahasan ini yang perlu diperbaiki guru di dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu di dalam proses pembelajaran ya. Di sini ada gambar singkat ya, di mana dalam proses pembelajaran ada sebelah kiri ya, yang ini ada guru yang hanya textbook begitu ya. Jadi siswa itu harus ketika menjawab sesuai dengan apa yang ada di buku. Kalau nggak gitu salah. Nah, ini tentu sebuah kekeliruan ya. Yang penting intinya sebenarnya sama, meskipun dia nulisnya berbeda, yang penting intinya sama, sebenarnya nggak masalah. Tapi memang ada guru-guru yang seperti itu. Nah,
nanti akan saya berikan videonya, mungkin pekan depan ya, begitu, tentang pembahasan ini. Yang kedua, dia tidak, apa namanya, mengembangkan kreativitasnya anak. Ya. Ketika ada pelajaran harus praktek, dia tetap aja dengan slide biasa, begitu. Anak-anak cara menggunakan mesin penghancur kertas, 1.1, nyalakan colokan ke listrik. Tapi anak nggak diajari caranya praktek langsung. Nah, ini tentu sebuah kekeliruan. Punya praktek harusnya ya dia praktek. Kalau memang ada alatnya, ya begitu. Kalau nggak ada, bukan berarti kita harus mengadakan alatnya. Ya kita mungkin kalau bisa berkunjung kemana untuk biar tahu, oh ini loh alat mesin penghancur kertas itu seperti ini ya. Kalau di sekolah saya ya itu ada namanya kunjungan industri. Jadi mereka langsung melihat ke tempat bukan industri ya, ke tempat di mana dia nantinya akan bekerja begitu. Misal kalau di seorang kearsipan ya paling tidak nanti dia akan ke arsip nasional minimalnya kalau sesuai dengan jurusannya. Dia akan berkunjung ke situ. Dia akan melihat peralatan-peralatan perkantoran yang ada di situ, arsip-arsip yang harusnya apa namanya, diarsipkan apa, arsip-arsip yang harus dibuang apa, akan dijelaskan di situ. Ya, kalau saya dulu ketika kuliah, dia di kami mahasiswa itu berkunjung ke Jakarta ke ANRI, nanti ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Di situ banyak sekali ya, arsip-arsip yang disimpan apa, terutama yang memang berkaitan dengan kemerdekaan pun masih ada. Bahkan arsip itu tidak hanya sekedar jadi kertas, ya, tapi ada sebuah diorama dan lain sebagainya. Ya, dulu begitu. Ya. Ini contohnya. Ya. Terus di gambar yang ketiga ini ya, tidak pernah memberikan penghargaan atau reward. Gitu. Ya. Atau mungkin bahkan pelit ya begitu. Adapun yang gambar terakhir, guru yang spesialisnya ceramah begitu. Ya, spesialis ceramah. Meskipun toh itu pelajaran agama, apakah nggak bisa praktek? Malah banyak prakteknya ya. Sholat jenazah praktek, ya. Wudhu praktek. Meskipun ada teori, tetap teori disampaikan dulu. Kisah Nabi, kalau ada videonya kasih videonya begitu. Ada gambar kasih gambar, oh ini loh perjalanan dari Dzul Hulaifah ke Makkah itu sekian kilometer. Ya jangan bayangkan sekarang, bayangkan zaman Nabi dulu. Nah, itu ada gambarnya dan seterusnya seperti itu. Ya. Oh Ka'bah gambarnya itu seperti ini ya, kotak ini. Yang ini namanya Hijr Ismail yang melingkar. Oh yang di sini namanya Rukun Yamani. Oh yang ini namanya Hajar Aswad. Ini mereka akan tahu di situ. Ya, dengan sekarang banyak ya gambar kita bisa lihat di Facebook Haramain Syarifain ya, begitu atau yang lainnya. Tulis saja di Google Ka'bah itu akan keluar. Sehingga guru itu nggak spesialis ceramah. Ya, ini terkadang kenapa guru spesialis ceramah? Di antaranya dalam hal kompetensi mereka gaptek. Mereka tidak bisa menggunakan media pembelajaran. Itu malas aku nggak ingin lebih. Ada yang seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, di antara kesalahan atau yang perlu diperbaiki di dalam pembelajaran, ya, yaitu guru itu seringnya mengajar tanpa persiapan. Ya. Apa ya? Pokoknya ngomong ya begitu. Ya. Kalau orang guru-guru yang sudah sepuh ya, yang sudah tua, bilangnya guru ki gak kentean lakon, maksudnya tidak kehabisan akal untuk apa yang akan disampaikan, gitu ya. Ya. Tapi gak kentean lakon itu maksudnya ya jangan sampai tanpa persiapan begitu. Pokoknya asal ngomong ya enggak begitu. Ya. Salah satu ciri keprofesionalan guru adalah menyusun perencanaan pembelajaran secara benar. Ya. Dengan persiapan yang baik, maka proses pembelajaran akan berlangsung optimal serta sesuai harapan. Sebagaimana tercantum ya
di dalam tugas pokok ya dan fungsi guru ya, tupoksinya. Setidaknya ada 5 ya yang wajib dijalankan oleh seorang guru ya di dalam mengajar. Yang pertama adalah dia harus menyusun perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, yang jadi masalah kebanyakan guru mereka membuat RPP hanya ketika agar dikumpulkan akreditasi mungkin ya, atau ya kumpulkan SKP dan seterusnya begitu aja. Sehingga tidak membuat setiap tahun. Meskipun dalam setiap tahun itu guru itu mengajar pelajaran yang sama. Wah, nggak ada tahun ini. Iya memang boleh. Tapi Mbok ya oh gitu ya. Ganti dulu tahunnya sehingga ketika dikumpulkan tahunnya sudah berganti, nggak ada yang oh ini jiplak tahun lalu begitu ya. Apalagi sekarang RPP sudah disederhanakan menjadi cuma 1 lembar. RPP-nya ya 1 lembar, lampirannya tetap banyak kan begitu ya. Ya. Ada fotonya, ada contoh soalnya, ada kunci jawabannya, ada kisi-kisinya, ada kartu jawaban, wah banyak sekali ya. RPP-nya saja yang 1 lembar, gitu. Tapi lampirannya banyak. Itulah yang kadang bikin malas ya, gitu. Kadang bikin malas. Kenapa? Karena ketika dikumpulkan pun mereka ya cuma sekedar ya pokoknya dikumpulkan, begitu. Ditumpuk jadi rosok, diluakkan kan begitu. Ya. Kalau di sana diluakkan diapakan ya? Intinya dirosokkan gitu. Jadi barang kiloan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini ya langsung memang terjun ke dalam lapangan, artinya masuk kelas. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi. Berarti ada ulangan harian, ada ulangan semester ya, ada sumatif, formatif gitu ya. Lalu yang keempat, melakukan remedial ya. Jadi kalau murid nggak bisa, nilainya jelek, ya ada remedial. Yang kelima, mengadakan pengayaan. Yang jadi persoalan adalah RPP itu jarang dikerjakan. Padahal itu perangkat rencana perangkat pembelajaran. Ibarat pergi tanpa membawa kompas sehingga tidak tahu arah mata angin, maka ini akan berbahaya. Mengapa? Karena tiap peserta berhak mendapatkan pengajaran sebagaimana tertuang dalam kurikulum pendidikan yang di dalamnya memuat standar isi. Dan siswa berhak mendapatkan itu secara utuh, secara penuh. Ya. Agar standar isi dapat tersampaikan secara maksimal, maka guru pun mesti menyampaikannya dengan baik. Begitu. Artinya dengan persiapan benar. Jadi ya sebenarnya kalau istilahnya guru itu cuma mengajar pagi sampai sore, ya enggak juga. Persiapannya tuh yang lama gitu ya. Persiapannya itu sudah jauh-jauh hari. Ya. Apalagi mau masuk semester depan begitu ya, tahun ajaran baru. Terkadang tahun ajaran baru itu bulan apa? Juni ya atau Juli. Mei itu guru sudah membagi, kamu nanti di kelas ini, kamu nanti ngajar ini, kamu nanti jamnya sekian, dapatnya sekian jam. Nah, ketika guru sudah mendapatkan itu, guru akan mencari referensi buku. Nah, buku itu mereka baca. Kadang juga kalau memang dia nggak dapet, ya akan dituangkan di dalam ini, apa namanya, slide, dimasukkan slide. Nah, bikin slide-nya ini kadang lama, ini harus tak apakan, gambarnya harus sesuai, warnanya yang kayak bagaimana. Ini yang terkadang agak lama, makanya perlu persiapan yang panjang, ya, gitu. Ibaratnya kita jika seperti kerja 24 jam, kita juga bisa seperti itu 24 jam, ya. Kadang kita bangun jam 3, ya, sholat, setelah itu mengerjakan seperti ini, ya, begitu. Kadang juga kita tidurnya lebih malam, ya, karena bisa mengerjakannya malam. Nah, ini ada yang seperti itu, ya. Maka terkadang kalau ada jam pulang pagi itu benar-benar kemenangan bagi guru, ya, begitu. Wah, ada rapat begitu ya, sehingga guru nggak ngajar ya. Guru bisa mempersiapkan lagi yang belum selesai. Begitu. Terus seperti kemarin di sekolah kami ya, mati lampu ya. Ternyata anak-anak dipulangan jam 12. Ini kemenangan benar bagi guru ya, begitu. Guru bisa mempersiapkan yang memang belum disiapkan ketika akan mengajar. Entah membaca buku atau menyiapkan slide-nya begitu.
Nah, sebenarnya pun juga bisa disiasati ya, disiasati. Ya. Contoh misalkan ya, dalam sepekan guru itu ngajar 3 hari sebenarnya ya. Nah, 3 hari yang selanjutnya itu ya bukan berarti dia lea-lea di rumah begitu ya. Dia tetap wajib ke sekolah. Ngapain? Ya mengerjakan apa yang belum selesai. Contoh, menyusun perangkat pembelajaran. Terus dia sudah menyiapkan apa yang akan dievaluasi, menyiapkan slide-nya yang belum jadi, ya seperti itu. Kalau perlu video, ada dikasih video, ya ini seperti itu. Tapi yang terjadi ketika guru nggak ada jam mengajar di sekolah, ya sudah dia guru di rumah. Akhirnya apa? Ya main, itu ya HP-an dan seterusnya. Ya akhirnya menjadi tidak produktif waktu itu. Begitu. Bahkan ketika mungkin mengajar, ya ada jam di sekolah, ternyata ada jeda waktu 2 atau 1 jam lah nggak ngajar. Nah, 1 jam itu terkadang guru nggak ngapa-ngapain, ngobrol sama teman-teman guru yang lain, nggak menyiapkan apa yang belum siap, begitu ya, yang harusnya disiapkan. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi harusnya begitu. Kita harus benar-benar memang bisa memanage waktu dengan baik ya. Kalau teman-teman PNS itu bilang apa, kepala sekolahnya bilang guru ngajar nggak ngajar tetap wajib 8 jam di sekolah begitu. Nah, mereka akan bingung ngapain ya saya. Padahal ini yang harus disiapkan 5 ini minimalnya. Sudah menyiapkan dari awal. Kalau sudah ya, mereka tinggal mengecek lagi apa yang belum, apa yang kurang baca lagi dan seterusnya. Harusnya sih begitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama, kesalahan di dalam pembelajaran dia mengajar tanpa persiapan ya. Tetap harus disiapkan ya. Lalu yang kedua, di antara yang perlu diperbaiki guru dalam pembelajaran adalah seringnya tidak mengajak anak didik untuk berdoa ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran itu merupakan kegiatan yang kompleks, menyeluruh ya, dan bertujuan mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, berarti ya dalam belajarnya itu, afektif, sikap dia di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan psikomotorik, yaitu keterampilan kalau memang ada pembelajaran yang perlu praktek. Ya. Nah, dalam kurikulum 13, 3 ranah tersebut tertuang jadi 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kompetensi sikap sosial, ini soft skill, ya. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan, dan 4 kompetensi keterampilan. 2 yang bawah adalah hard skill, begitu, ya. Nah, kalau kompetensi sikap spiritualnya aja dia tidak menjalankan, bagaimana dengan ketiga yang bawah? Ya mungkin ya, mereka pinter, mereka cakap, terampil, tapi ternyata mereka buruk akhirnya. Seperti itu nanti. Ya. K13 yang mulai dilaksanakan menyeluruh di sekolah-sekolah itu bertujuan untuk menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Ya. Ini pernah disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan ya di Kota Kediri waktu itu. Ya. Dia bilang bahwa siswa itu tidak hanya sekedar diajari hard skill, ya. Kalau bisa juga dia dikasih pembelajaran soft skill. Apa soft skill contohnya? Ya, contoh begini. Ketika guru memberikan tugas, tugas bikin makalah, nanti presentasi. Nah, harusnya ya dia tidak mengeluh. Ya. Mengeluh ini termasuk dari soft skill mereka. Harusnya tidak mengeluh. Nah, ini yang perlu diajarkan ke mereka.
jangan gampang mengeluh, ya begitu. Karena itu termasuk dari soft skill. Nah, bagaimana nanti ketika bekerja disuruh ini dan itu terus nanti yang mengeluh, ya begitu. Ini yang kurang, yang saya tahu sendiri, ya. Kemarin dapat cerita dari teman guru, ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu benar pinter, benar terampil begitu. Tapi ternyata ketika diminta sama guru pamong, guru pembimbing, mereka berani menjawab, Mbak, nanti tolong ya, kasih ini, nanti tambah ini. Maupun tidak bisa, begitu. Ya. Dia berani menolak, begitu. Padahal kita zaman dulu ya, kalau pembimbing atau katakanlah dosen pembimbing skripsi, tolong begini, begini, begini. Kita nggak akan menolak kok. Oh iya Bu, iya Pak, begitu. Meskipun nanti di belakang kita ngerudel dan bingung mumet mikir apa yang harus dikerjakan, tapi mereka itu soft skill mereka. Intinya tidak menolak apa yang diminta oleh guru. Begitu. Ya. Tapi yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, ya ini yang perlu diperbaiki. Ya, jadi soft skill perlu. Karena soft skill itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan zahir ya, batin juga begitu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan, tidak mencampur adukkan urusan yang ada di rumah dengan urusan yang ada di kantor misalkan. Ini termasuk dari soft skill. Nanti di kantor ngamuk-ngamuk, akhirnya yang kena imbasnya siapa? Peserta didik begitu. Nanti di peserta didik dia bilang ngapain? Saya itu sudah capek loh ngajar itu. Nah, akhirnya begitu ya. Yang harusnya tidak disampaikan malah tersampaikan ke murid. Murid akhirnya lapor ke orang tuanya akhirnya lapor ke sekolah. Soft skill-nya nggak baik dia, begitu. Ya, harusnya tidak mencampur adukan apa yang di rumahnya dengan yang ada di sekolah. Ya, ya sendiri-sendiri, begitu. Mungkin Bapak Ibu pernah ketika pergi beli baju ke toko atau ke mall begitu ya beli sesuatu, mbak-mbaknya judes, rasanya gimana? Nggak enak kan? Ya begitu. Nah mungkin mbaknya ada masalah di rumah atau mungkin ada masalah dengan pacarnya, mungkin begitu ya. Ya, akhirnya dibawa ke tempat kerjanya, melayaninya judes, gak senyum belas, begitu kan? Harusnya nggak seperti itu ya. Selain itu juga misalkan tahan bulian. Nah, saya punya murid ya, pinter dia, saya akui pintar karena memang dia mesti ranking 1, pembelajaran mesti bisa, artinya sempurna ya. Tapi ternyata waktu itu dia bekerja di pabrik di Gresik, saya lupa, atau di Sidoarjo begitu, setahun ya, setahun. Terus dia pulang. Terus dia minta tolong saya nyarikan pekerjaan. Nah, kenapa kamu kok sudah nggak kerja? Anu Pak, saya nggak tahan di sana dibully sama kakak kelas, sama kakak apa kakak eh, kantor begitu kakak tingkatnya begitu. Itu mental, memang melatih mental. Soft skill pun juga melatih mental. Nggak cuma hard skill saja yang perlu, soft skill pun juga perlu. Ya. Yang memang mengharapkan siswa tidak hanya pandai, cerdas dan terampil, namun juga punya akhlak yang mulia. Ya. Nah, guru yang tidak pernah mengajak berdoa siswa, ya, baik di awal maupun di akhir, berarti mengingkari apa yang tertuang dalam K13 ini, yang 4 ini, ya, yang 4 ini. Ya. Berdoa adalah wujud pembelajaran pada ranah afektif, sikap, ya, sikap spiritual. Nah, jika kompetensi spiritual aja tidak dimiliki peserta didik, maka hanya menjadikan siswa sekedar punya pengetahuan, ya, dan keterampilan, namun akhlak dan budi pekerti terabaikan. Ya. Ya, seperti itu. Kita kan juga dalam agama kan disuruh untuk
menempuh sebab-sebab syar'i ya dan sebab-sebab kauni, kan begitu. Kita belajar biar pintar. Kita pengen kenyang, kita makan. Ini sebab kauni, kan begitu ya. Nah, sebab syar'inya apa? Ya berdoa, meminta ilmu pengetahuan, meminta pemahaman terhadap ilmu yang sudah dipelajari. Ya, kita bisa mengajarkan kepada Allah, manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma, seperti itu. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, seperti itu. Ya, kita ajarkan ke mereka seperti itu. Atau Robbi zidni ilma, ya begitu. Ya, di antaranya doa Nabi yang Nabi meminta tambahan itu rata-ratanya meminta tambahan apa? Ilmu. Nah, ketika kita sudah meminta, ya ada sebab kauni harus ditempuh. Ya, dia harus belajar seperti itu. Nah, ini harus ditanamkan ke mereka, begitu. Ya, jadi sikap spiritual, sikap sosial, ya muamalahnya kepada orang lain, ya. Mungkin kalau di Anida ada satu hari yang dia harus berbahasa Sunda, begitu ya. Ini sikap sosial, soft skill, ya. Dan juga termasuk dari hard skill, apakah dia benar-benar bisa atau tidak untuk berbahasa Sunda yang baik, gitu kan. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi yang perlu diperbaiki, mengajar tanpa persiapan, tidak mengajak berdoa, ya. Yang selanjutnya, rata-rata yang perlu diperbaiki adalah mereka hanya mengajar dan tidak mendidik. Sekilas memang kata mengajar dan mendidik itu sama, ya. Namun secara teori punya arti yang berbeda, meski tujuannya sama, ya. Mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga ilmu itu bisa menjadi milik orang lain atau transfer ilmu, ya. Nah, sebenarnya ini hampir sama seperti pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses transfer kepemilikan, ya. Gimana maksudnya kepemilikan? Seperti ini. Saya baca buku 101 kesalahan guru dalam pembelajaran. Ya, kalau saya baca sendiri ya saya kok yang tahu. Ketika saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu, mengajar seperti ini, ya, maka ini saya menjadi kepemilikannya menjadi saya dan panjenengan dan Bapak Ibu semuanya. Menjadi punya hak milik atau bisa mengetahui apa yang sudah saya baca tadi. Begitu. Seperti orang bilang ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Akhirnya ilmu apa? Rahasia itu menjadi milik siapa? Dua orang. Kalau ternyata bocor, ya berarti antara dua orang itu kan, begitu. Karena yang milik kan cuma dua, gitu. Atau sudah menjadi rahasia umum, semuanya diam, gitu. Ya. Mendidik tidak hanya cukup memberikan ilmu pengetahuan atau keterampilan, melainkan juga harus ditanamkan nilai-nilai dan norma yang luhur, ya. Karena mendidik itu sifatnya jangkanya lebih panjang. Mengajar. Contoh ya, makanya Nabi menganjurkan ya di dalam hadisnya mendidik anak untuk sholat pada usia berapa? 7 tahun. Sehingga harapannya dalam usia 10 tahun dia sudah terbiasa untuk melakukan sholat. Makanya dalam usia 10 tahun kok nggak sholat, boleh dipukul. Ini namanya pendidikan. Nah, pendidikan itu sifatnya memang jangka menengah ataupun mungkin memang jangka panjang. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Ini sifat pendidikan. Nah, sebagai guru yang profesional mestinya dalam menjalankan tugasnya lebih menekankan pada proses mendidik, bukan hanya mengajar. Meskipun mendidik memang lebih kompleks dan lebih rumit, ya, namun hasil yang diperoleh ya akan lebih berkualitas, ya, baik itu kualitas dari segi moral maupun dari segi agama. Nah, ini kewajiban kita sebagai guru. Meskipun Bapak Ibu tidak mengajar PAI, tahfidz, atau mungkin tahsin atau apalagi ya pembelajaran agama di Anida, ya paling tidak tetap mensisipkan nilai-nilai agama di pembelajaran Bapak Ibu, begitu ya.
Ini yang sudah saya lihat bukunya, ya, contoh bukunya yang sudah di-share oleh Ustadz Andika waktu itu, ya. Jadi guru membuat buku, dalamnya ada memang faedah-faedah yang diambil atau mungkin sedikit intermezzo cerita, ya begitu. Nah ini ada proses pendidikan di dalamnya. Nah tentu pendidikan ini juga tidak akan berhasil jika memang hanya guru saja yang berperan. Ya. Perlu ada sinergi antara guru dan orang tua dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Begitu. Ya. Misal, ya, panjenengan punya putra panjenengan, putra bapak ibu pinjem sesuatu ke orang lain, ternyata rusak barangnya. Ya, jangan dibiarkan. Bapak ibu yang harus orang tuanya harus tanggung jawab. Ini lalu bilangkan ke anaknya, ini merusak, ayo diganti, begitu. Ayo kemana dicari dulu, ya begitu. Ini namanya proses mendidik. Seperti itu. Belum. Yang selanjutnya, yang keempat, di antara kesalahan atau yang perlu diperbaiki guru di dalam pembelajaran adalah pelit reward atau penghargaan, atau mungkin bahkan nggak pernah memberikan reward sama sekali, ya. Isinya sanksi, sanksi, sanksi tok, ya. Tapi nggak pernah reward, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Secara umum, setiap orang akan merasa senang dan bahagia jika dirinya dihargai oleh orang lain, ya. Begitu juga peserta didik, ya. Penghargaan atas diri orang lain bisa karena keberadaan orang tersebut, atau prestasi yang diraih oleh siswa tersebut, atau mungkin kemampuan dia dalam bidang tertentu. Ya. Prestasi mungkin dia ranking 1, nilainya terbaik, atau kemampuan memang dalam bidang tertentu, memang kemampuannya di bidang utak-utak listrik, ya begitu, utak-atik listrik. Ada penghargaan. Ada penghargaannya memang dia bisanya langsung apa namanya praktek gitu. Ya, ini kemampuan tertentu, ya. Ada, ya, muridnya istri itu dia pembelajaran nggak pinter, ya. Tapi kon ngomong adik-adiknya pinter, ya. Nah ini kemampuan dalam bidang tertentu yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Ini ada perlunya penghargaan seperti itu, ya. Maka dengan memberikan penghargaan, maka ia akan merasa bangga dan termotivasi untuk lebih baik lagi di masa mendatang, atau mungkin bahkan memotivasi peserta didik lain, ya, untuk mau untuk bisa seperti dia. Nah, yang seperti ini pernah, ya, juga saya pas baca buku tentang sebuah penghargaan, ya, di sini, ya, di sini saya bacakan dulu. Mungkin pernah saya share ke Ustadz Andika. Jadi memang kebaikan itu memang harus dipupuk dari SD, ya. Nah ini ada pengalaman mereka anaknya yang sekolah di Jepang, ya. Ketika masuk ke Indonesia itu amat berbeda jauh, ya. Misalnya, ya, pada pelajaran PKN ada pertanyaan di ulangan umum, apa yang kamu lakukan kalau kawanmu jadi juara kelas? Nah, dijawab oleh anak saya, jadi oleh si Neta tadi, orang anaknya, nggak apa-apa itu, yang belajar di Jepang. Dia akan belajar lebih giat. Sebenarnya itu kan benar. Ternyata disalahkan oleh gurunya. Kenapa? Harusnya jawabannya memberi ucapan selamat. Ya memang selain itu kan anak juga perlu belajar juga. Karena apa? Selain biar termotivasi oleh orang lain yang dia juara 1 juga kan begitu. Ya. Inilah yang terjadi, ya begitu. Nah, reward tidak mesti diberikan berupa nilai atau uang, ya. Namun bisa dengan ucapan misalkan, oh Masya Allah, begitu, ya.
barakallahu fikum ya. Terus apalagi ya? Ya mungkin kalau di Indonesia selamat begitu. Kalau di umum ada tepuk tangan ya, kalau kita kan enggak ya. Atau mungkin kasih tanda bintang begitu ya. Kalau di kepolisian atau tentara kan ada kan bintang 1, 2, 3 ya. Itu reward buat mereka. Gitu. Kalau dia gugur di medan pertempuran, medan perang, anu merta kan begitu. Itu reward yang diberikan. Memang harus ada gitu. Atau mungkin kalau kita juara ya ranking begitu ya. Atau mungkin juga reward berupa poin ya. Jadi yang saya ingat ya dari guru saya, namanya Pak Hartadi, guru bahasa Indonesia. Beliau ketika mengajar pertama itu sudah bilang, di buku yang paling belakang, kamu tulis namamu, kamu kasih poin. Nanti. Poin itu 1, kalau kamu berani bertanya, kamu silahkan tulis poin itu 2. Kalau kamu bisa menjawab, poin itu 3. Kalau kamu berani maju di kelas, praktek apa yang harusnya saya sampaikan, poinnya 10 begitu. Nah, ini memotivasi mereka untuk berani maju, berani tampil di depan orang lain. Nah, ini perlu seperti itu. Ya, ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah ya ke mall, ke game fantasi begitulah ya. Main yang ada tiketnya begitu kan. Nanti dapat 100 tiket tukar ini. Nah, itu kan poin ya, reward ya. Meskipun kalau secara kita yang sudah dewasa kan rugi gitu. Kita mainnya habis 10.000, poinnya masih 20. Padahal itu 100 cuma dapat boneka kecil. Boneka kecil kalau kita belikan 10.000 atau 20.000 dapat ya, gitu. Tapi yang namanya anak-anak suka dengan hal yang demikian ya. Ya. Atau reward juga bisa berupa sertifikat ya. Misalkan Bapak Ibu pernah ikut seminar, kan ada sertifikat. Itu kan reward penghargaan juga. Atau piagam ataupun mungkin medali ya, piala begitu. Ya apapun bentuknya, tentu memberikan rasa bangga dan senang bagi mereka yang mendapatkannya ya. Ya tahadu tahabu kan begitu. Saling memberi hadiah, maka akan timbul rasa cinta. Begitupun kalau kita memberi reward kepada mereka, mereka pun akan senang dan bangga. Bisa jadi kita jadi guru idola, bisa jadi seperti itu. Ya. Reward ya bisa juga diberikan kepada kelompok, misal Bapak Ibu mengajar sesuatu yang memang harus ada kelompok-kelompok. Nah, reward itu nggak usah apa namanya? Reward itu jangan diberitahukan dulu. Nanti siapa yang paling kompak dia dapat ini gitu. Kadang perlu tidak diberitahukan di awal. Kadang perlu juga diberitahukan di awal. Tergantung situasi. Tahu-tahu mungkin kelompok terbaik. Nah, yang terbaik itu mungkin dalam hal penyampaian materinya bagus, terus kekompakannya bagus, semuanya ngerjakan begitu, akhirnya dia dapat reward. Entah nanti diberikan jajan atau apa, intinya rewardnya yang harus sesuai. Ya. Ya. Bisa diberikan kepada kelompok maupun kepada individu tertentu dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di Anida ya, kan ada yang rumahnya di dalam Anida ya, mungkin Ustadz Andika ya, yang rumahnya di situ, atau mungkin ada lain yang rumahnya di situ. Nah, Bapak Ibu pasti bisa menilai, oh anak ini mesti datang lebih awal daripada teman-temannya. Akhir semester dia dapat reward. Wah, besoknya mungkin ya, semester berikutnya subuh sudah di situ. Begitu. Ya, bisa jadi ya. Karena harapannya senang dapat reward. Ya, begitu. Bisa jadi tidur di sekolah. Mungkin ya. Tapi ya perlu seperti itu. Ya. Terus mungkin Bapak Ibu juga punya reward di kelas yang paling cepat mengumpulkan, oh ternyata orang anak ini terus ya. Dan benar apa jawabannya. Begitu. Akhirnya mereka termotivasi yang lain. Bukan asal cepet-cepet akhirnya tapi salah begitu, tapi cepat dan benar begitu. Ya. Anak bisa termotivasi di situ. Karena mungkin anak pintar pun belum tentu dia cepat dalam mengerjakan. Ya. Bisa jadi dia lambat karena memang harus apa ya namanya butuh sian benar kadang. Tapi ada anak yang ya cepat mengerjakannya dan benar ada begitu. Dan itu pernah saya lakukan ya. Saya nggak suka pelajaran matematika, tapi ketika kuliah
Statistik itu saya bisa. Statistik deskriptif ya. Waktu ulangan mengerjakan, saya mengumpulkan yang tercepat nomor 2 dan saya dapat 80 begitu. Ya, padahal matematika itu saya nggak pernah bisa seperti itu ya. Kecuali yang if itu. Jika hari hujan maka ini ya, itu saya baru bisa waktu itu ya. Yang lainnya nol budol ya kayak gitu. Ya. Nah, reward yang diberikan harus sesuai ya. Kalau anak SD ya apa kira-kira anak SD? Jajan, mainan, ya ini sesuaikan ya. Atau mungkin ya kalau perempuan ya apa? Pita, bandu, begitulah ya. Ada lagi apa? Mungkin lepak yang ada gambarnya mobil, ya, gambarnya robot, ya. Seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu memotivasi putra-putrinya nanti Ramadan, kalau adik bisa puasa penuh 1 bulan, ya maghrib terus, nanti aplikasi uang 50.000 misalkan begitu. Ini nggak apa-apa diberikan di awal. Cuman jangan sering-sering begitu. Nanti anak bisa ketergantungan. Ini pernah terjadi di anak saya. Ya, waktu itu sama utinya ya, sama ibu saya begitu. Nah, nanti mami habis tak kasih hadiah. Akhirnya ke uminya gitu. Enggak aku itu hadiah apa? Akhirnya ketergantungan. Begitu. Pernah terjadi demikian. Tapi sekarang sudah enggak. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini contoh ya, sederhana saya dapat dari Facebooknya catatan Abu Salma ya, Ustadz Abu Salma yang di Jakarta itu. Ya. Ini gambar, yang foto gambar ini menceritakan ya, aku mendapati anak laki-laki ini ya, dan anak perempuan ini di dekat suatu sekolah yang sudah tutup. Maka yang memfoto berkata kepada laki-laki tersebut, tolong berikan nomor ayahmu agar bisa aku telepon untuk menjemputmu. Ya mungkin dikiranya dua anak ini adalah siswa di sekolah tersebut. Maka anak laki-laki menjawab, saya nggak hafal nomor ayahku. Begitu. Lalu aku berkata kembali kepadanya, katakan kepada saudari perempuanmu, dikira saudaranya, untuk memberikan nomor HP ayahnya. Maka anak laki-laki itu menjawab, dia bukan saudara perempuanku. Dan dia mengatakan, saya ini penduduk dekat daerah sini, dan saya bisa pulang dengan jalan kaki. Namun saya nggak mau meninggalkan anak perempuan ini sendirian. Saya duduk di sini untuk menjaganya sampai ayahnya datang menjemputnya. Seperti itu ya. Ini kesadaran dia sendiri, begitu. Foto ini aku ambil di Libya, kota Tarablisi atau Tripoli. Dan nama anak laki-laki ini adalah Hamzah. Maka Hamzah ini mendapat penghargaan dari pengurus sekolah dan sejumlah elemen atas kejentelannya dan pendidikannya yang baik. Nah, seperti itu ya. Tahu-tahu ini dia tidak menyangka kalau dapat reward. Ya, di atas kesadaran dia sendiri ternyata pengurus sekolah memberikan reward juga tidak secara tidak sengaja. Begitu. Nah, perlu hal yang demikian juga Bapak Ibu ya. Mungkin kepala sekolah ya atau yayasan tahu-tahu memberikan reward kepada guru yang mau menjaga murid-muridnya sampai dijemput selesai semuanya. Mungkin anak itu sampai pulang maghrib tetap ditungguin. Begitu ya. Ada kan anak pulang sore ternyata bapaknya jemputnya maghrib ya. Ya. Ditunggui ya begitu sama gurunya. Nah, akhirnya sama yayasan kasih ini kasih reward. Nah, begitu. Itu perlu ya. Begitu. Ya, baru demikian. Atau hal-hal yang lain yang banyak sekali. Oh, suruh ngerjakan ini, guru ini sergap ya ternyata. Oh, suruh ngerjakan ini, guru ini juga sudah mengumpulkan, kasih reward begitu. Ya. Dan seterusnya. Ini perlu. Jadi tidak hanya kepada siswa, mungkin juga kepada guru. Tidak hanya kepada individu, juga bisa kepada kelompok ya. Reward itu macam-macam ya. Intinya ada pemberian penghargaan. Tetapi jangan terlalu sering biar anak tidak jaga nih istilah Jawanya begitu ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Dalam hal pembelajaran ini ada minimalnya 4 ya. Nanti akan saya sampaikan lagi di pertemuan berikutnya masih dalam proses pembelajaran.
Yaitu yang pertama tadi, dia mengajar tanpa persiapan, tidak membuat RPP, tidak ada evaluasi sama sekali, ya, tidak ada remedial, ya. Lalu yang kedua, tidak mengajak berdoa pada itu ranah spiritualnya dia dan sosialnya dia, ya, afektifnya, sikapnya. Karena perlu menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Meskipun soft skill harus lebih unggul sebenarnya daripada hard skill. Begitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, tadi Facebook atau di mana saya pernah melihat itu video. Jadi dia waktu kecil diajari sama orang tuanya, ayo kalau sampahnya berantakan masukkan ke tempat sampah. Jadi kalau sampah berserakan itu masukkan ke tempat sampah. Akhirnya ketika dia dewasa, dia terbiasa seperti itu. Dia melamar pekerjaan, di situ ada beberapa orang yang melamar, 3 atau 4 begitu. Ketika ada sampah jatuh di luar tempat sampah itu, 3 orang itu membiarkan acuh tak acuh, ya begitu. Tidak dimasukkan ke tempat sampah. Nah, dia yang sudah terbiasa dari kecil dididik seperti itu, ya akhirnya dia masukkan ke tempat sampah. Nah, kebetulan di tempat ruang tunggu pelamar itu ada CCTV dan itu tersambung ke pimpinan, ya, tersambung ke pimpinan. Maka ketika tiba dirinya yang masuk ke tempat untuk diinterview, ya dia nggak perlu diinterview karena sudah dilihat dari CCTV-nya dan dia langsung diterima. Ya itulah soft skill, ya, yang tidak mungkin atau tidak akan dimiliki kalau dia tidak terbiasa untuk demikiannya. Ada proses pendidikan itu tadi. Sebagaimana dulu kami pernah ngobrol pendidikan dengan dokter yang ada di Jepang, bahwa dari kecil anak Jepang dibiasakan untuk mengantri, sehingga ketika dewasa dia tetap mengantri. Nggak seperti kita di sini di Indonesia rebutan, bukan antri. Ya, ada Jumat berkah rebutan, nggak antri, ya, begitu. Ya. Ini yang perlu ditanamkan, ya. Ayo antri dulu, tapi rata-rata mereka rebutan. Coba Bapak Ibu lihat di berita, ya, pembagian zakat. Wah, ngantri sampai terinjak-injak ada yang mati. Ya. Bukan ngantri, rebutan mereka. Ini yang kurang di negeri kita. Nah, ini perlu dididik dari kecil. Pom bensin begitu, wah, bukan ngantri, rebutan, ya, disik-disikan dan seterusnya. Tapi sayangnya ketika sholat soft satu nggak mau rebutan, begitu. Menyilakan yang lain, monggo kamu duluan di soft satu, ya. Padahal kita yang disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikannya di mana? Soft satu. Nah, inilah kelemahannya kita. Ya, itu yang saya lihat di Jawa Timur. Jawa Barat saya kurang tahu, ya. Gitu. Yang ketiga, hanya mengajar dan tidak mendidik. Yang keempat, ya, pelit penghargaannya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya stop sharing dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Belum selesai. Monggo jika ada yang ditanyakan. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya ya saya akan kasih video lagi, ya. Sudah saya siapkan sebenarnya, tapi belum sempat saya masukkan di slide. Ya, mungkin di pertemuan berikutnya. Belum. Silakan bisa bertanya langsung, bisa di kolom chat. Oh, tadi. Mau kemana? Sekolah. Oh ya, hati ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Ya. Tidak ada.
Jelas ya berarti nggih? Jelas, saya stop dulu recording-nya.